gereja maupun yang di Zoom atau YouTube. Kita akan belajar malam hari ini untuk lebih tepat lagi memilih gitu ya. Satu sumber hikmat demi satu karakter. Tuhan tidak suka manusia punya dua warna, dua karakter. Tuhan ingin manusia punya satu karakter, yaitu karakternya. Kalau Allah menghendaki satu karakter, berarti seharusnya yang kita serap satu sumber, tidak boleh lebih. Nah, masalahnya manusia ini sudah tercampur. Bahasa kuno dalam gereja, terkamiri, ya, diwarnai, ya, sama saja. Oke, kita akan baca Yakobus 3 ayat 11 sampai 18. Yakobus 3 ayat 11 sampai 18. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, dikatakan oleh Yakobus, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Mungkinkah dari mata air yang sama, ya, keluar yang tawar dan yang pahit? Dari satu sumber. Anda tahu ya sumber air? Dari satu sumber. Keluar air yang rasanya tawar, netral gitu ya, segar. Dan keluar juga yang pahit. Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Kalau pahit, pahit aja, tawar, tawar aja, asin, asin aja kan gitu. Kalimat Yakobus ini sama seperti ajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sama. Satu pohon pasti menghasilkan satu jenis buah. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin berbuah salak gitu ya. Pernah sih di TikTok ada gitu, dicangkok gitu. Keluarnya satu pohon ada jambu, ada mangga. Tapi ya saya berpikir, mosok kayak begini, rasanya enggak mungkin. Aneh itu makanya. Tetapi yang jelas, ya, dari satu pohon keluar satu macam buah dan rasanya pun satu. Gitu ya. Saya sering dikasih duren
sama Pak Tony, sama Pak Andre. Pak, ini ada misalnya 3 pohon. Ini 1 pohon Pak, jadi kalau 1 manis, manis semua biasanya. Nah itu, kan enggak mungkin 1 manis, 1 kecut, kan gitu. Kan enggak mungkin. Jadi ini sebetulnya sama Bapak Ibu. Ini kan perumpamaan yang disampaikan oleh Yakobus maupun Tuhan Yesus untuk orang-orang zaman itu, gitu ya, yang karakternya campur baur. Mereka sebagai orang Yahudi yang bertuhan, Alkitabnya jelas satu, gitu ya. Seharusnya menghasilkan yang baik. Tapi kenyataannya banyak yang tidak baik juga. Yakobus orang Yahudi, bahkan dikatakan Yakobus itu termasuk salah satu tua-tua Yahudi, ya kemungkinan besar Farisi, sama Yesus juga. Jadi sama-sama Yahudinya, tidak mungkin berbeda sebetulnya, gitu ya. Selalu berprinsip dari Allah yang baik tidak akan memberikan hal-hal buruk. Ya, seperti Allah yang baik tidak akan memberikan hal-hal buruk. Jika manusia itu percaya Allah sudah, ya, jika manusia itu percaya Allah, sudah seharusnya dari hati dan pikirannya keluar apa yang baik. Kalau seorang Yahudi, saat itu kan ngomong Yahudi ya, di zaman itu kekristenan masih minim, masih sedikit. Ya sekarang ini buat kita, tetapi kalimat ini dulu diberikan bagi mereka. Kalau kamu percaya Allah, seharusnya dari dirimu, dari hatimu, keluar apa yang baik. Seperti Allah, baik. Allah tidak mengeluarkan apa yang baik dan yang jahat. Seharusnya kamu juga tidak mengeluarkan baik dan jahat. Seharusnya kamu juga mengeluarkan apa yang baik saja, seperti Allah yang baik saja. Seharusnya seperti itu. Ya. Yakobus mengajar kita untuk mulai berubah. Mengeluarkan apa yang baik saja. Dari mulut dulu, dari ucapan dulu. Karena ucapan ini yang paling dekat sama otak. Gitu ya. Belajar mengendalikan mulut dulu sebelum perbuatan atau tindakan yang lain. Yang terpenting Bapak Ibu itu bukan jadi guru atau pintar khotbah. Itu bukan yang penting. Anda tidak harus jadi pendeta, pengkhotbah untuk jadi seorang anak Tuhan, anak Allah, enggak. Tetapi dari tutur kata Anda harus keluar apa yang baik, yang tidak menyakiti hati sesama. Ya. Yang tidak menimbulkan konflik. Ada stiker di WA, lambemu nggarai konflik. Itu bukan orang Kristen sebetulnya. Ya. Jadi orang Kristen itu jangan menimbulkan konflik. Ucapan jangan nyengak, jangan pahit gitu ya. Dan juga jangan menimbulkan konflik. Berusaha menjadi pendamai, bukan pemecah belah. Enggak perlu jadi pendeta atau jadi guru. Kalau memang bukan panggilan jangan. Cukup Anda bertutur kata dengan baik, jangan jadi istilahnya sumber huru-hara, itu bagus. Jangan sampai jadi sumber huru-hara. Bangsa ini sudah banyak masalah, jangan nambahi masalah dengan ucapan hoax. Ya. Pendeta-pendeta sekarang, agamawan, rohaniwan katanya. Tapi menghasut, menimbulkan kebencian, itu pasti bukan dari Allah. Pasti bukan dari Allah. Orang sekafir-kafirnya orang dipelihara Tuhan.
Jadi nggak ada hak kita untuk menyebut mereka kafir, menghujat mereka, membenci mereka, nggak ada hak kita. Usahakan semua dalam kedamaian. Ucapan kita tuh menunjukkan siapa kita. Ucapan kita menunjukkan teologi kita. Gitu ya. Ucapan Bapak Ibu lahir dari sebuah pola pikir, seperti tindakan gitu ya, seperti tindakan kita juga lahir dari sebuah pola pikir. Tetapi yang paling cepat itu ucapan. Makanya ucapan dibidik dulu, gitu ya. Ucapan atau tindakan lahir dari sebuah pola pikir. Dengan pola pikir yang benar, maka ucapan kita benar. Kalau pola pikir kita benar, maka ucapan kita benar. Tapi ini tidak otomatis, tidak langsung. Kenapa? Karena manusia itu masih banyak tidak sadarnya. Kita sudah mengerti kebenaran, pola pikir kita sudah benar, tapi kadang-kadang ucapan masih salah. Kenapa? Muncul spontan tanpa kita sadari kadang-kadang. Nah ini yang harus dibentuk terus-menerus. Tidak bisa cuman sekali-sekali. Tidak bisa cuman seminggu sekali. Ini proses panjang Bapak Ibu. Ini contoh ya. Saya sendiri ngerti kebenaran, sudah 10 tahun saya belajar SK. Tapi kadang-kadang dalam situasi tidak berpikir, tidak sadar gitu ya. Yang muncul spontanitas saya yang enggak pas masih. Masih tidak pas. Sudah belajar sabar, sudah belajar mengerti, orang itu punya kebutuhan yang tidak terucap, tidak tersampaikan. Jadi kita kadang-kadang enggak ngerti sikap itu muncul kenapa. Tapi kan masih jengkel. Contoh nyetir mobil enak-enak, tiba-tiba dipepet, gitu, dipotong gitu. Pada saat kita kaget, ya toh. Padahal kita sudah ngerti SK kan. Sudah ngerti kebenaran kan, tapi pada saat kita kaget, pada saat kita nggak sadar, muncul. Oh, wong iku gak jelas, ngomel sudah. Meskipun bukan kata caci maki, bukan. Tetapi kan sudah muncul, gitu ya, sudah goncang ini. Gregetannya ini sudah nggak stabil, gitu loh. Ya, emosi ini sudah nggak stabil, karena kaget. Tetapi kalau kebenaran itu terus kita ingat, nggak tahu setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun, ini pasti bisa mengubah yang dalam. Kalau serius diperbaiki, gitu ya. Ucapan lahir dari sebuah pola pikir. Dengan pola pikir yang benar, maka ucapan kita juga benar. Jika kita mampu mengendalikan ucapan, kita bisa lebih mampu mengendalikan sikap-sikap kita yang lain. Ya. Kita bisa mengendalikan sikap-sikap yang lain, jika kita mampu mengendalikan mulut kita, bibir kita. Orang daerah lain, kalau dengar orang Jawa Timur ngomong, kaget loh. Betul enggak? Orang daerah lain, kalau orang dengar orang Banyuwangi ngomong, kaget loh. Kayak orang berkelahi kan? Betul enggak? Halo? Lah kan kita harus jujur. Kalau kita enggak mau jujur, kita enggak pernah bisa berubah. Enggak seperti itu aku. Ucapanku lemah lembut. Ucapanku halus. Enggak ngerti dia. Berarti kan enggak mau sadar. Bagi orang lain ucapannya gitu ya. Nadanya mengagetkan. Nah kan harus berubah Bapak Ibu.
Pak kan dari sononya orang Banyuwangi begitu. Betul dari sononya. Tapi apa salahnya sih berubah kalau kita tahu yang lebih baik? Iya kan? Orang Jawa Timur terkenal misuan. Bagi orang Jawa Timur tidak mengagetkan itu. Tapi bagi orang luar kaget. Bagi kita biasa. Tetapi kalau sudah tahu itu sebuah kebiasaan buruk, perlu nggak kita berubah? Dari kebiasaan misuh itu. Perlu. Saya ketemu teman lama saya. Tiba-tiba dari jauh. Cok, halo cok. Udah jadi pendeta dicok-cokin, kan gitu ya. Sakit hati enggak? Enggak. Karena sudah tahu teman lama, sama-sama Jawa Timurnya, orang Malang atau Surabaya pasti begitu. Tetapi kalau kita sudah tahu itu tidak tepat, itu budaya yang enggak baik, harusnya kan kita berubah. Ini loh pentingnya kesadaran, pentingnya pola pikir. Pola pikir kita tuh harus diubah. Kebiasaan yang buruk meskipun biasa, kebiasaan yang buruk meskipun bisa diterima, tetap harus diubah kalau kita sadar itu salah. Amin Bapak Ibu. Harus. Kita jangan menyesuaikan dengan lingkungan daerah kita. Proyeksi anak Allah itu kita harus sama, sewarna, sekarakter dengan anak-anak Allah yang lain. Bukan jangan gini loh, jangan merasa, oh aku orang Jawa Timur, aku orang Banyuwangi, kasar, biasa, ojo kaget, kamu yang harus bisa menyesuaikan diri. Enggak boleh begitu. Karena kan kita mau jadi orang sorga, mau jadi warga negara sorga. Enggak selamanya di sini kan, ya harus berubah. Harus berubah. Ucapan kita akan mempengaruhi diri kita dan lingkungan kita. Seringkali orang lain sakit hati karena ucapan kita atau tingkah laku kita. Akhirnya kita jadi biang kerok. Selama orang Kristen jadi biang kerok, nggak akan pernah memunculkan terang Bapak Ibu. Jadinya biang kerusuhan. Lo guyonnya orang ini nyengak. Lo guyonnya orang ini pedes. Aku tahu orang ini guyon. Tetapi kok menyakitkan ya guyonnya. Loh, orang-orang seperti ini kan harus berubah. Sadar enggak kita? Kalau kadang-kadang dalam guyon kita tuh menyakiti hati orang lain. Yang mendengar itu diproses, enggak boleh gampang nesu, enggak gampang sakit hati, gitu. Tetapi yang ngomong gitu juga harus berubah. Berusahalah supaya guyon-guyonmu itu juga tidak menyakiti hati orang lain. Jadi berubah dua sisi. Kalau dari ucapan kita bisa memperbaiki, gitu ya, maka tindakan-tindakan yang lain bisa kita perbaiki. Karena tindakan yang lain itu lebih lebih tidak spontan, gitu ya. Lebih tidak spontan. Ngomong jebret orang sakit hati bisa, tanpa sadar itu. Tapi kan enggak mungkin kita misalnya, Pak Menlu pegang piring, tak pegang piringnya tak tumplek. Kan jauh jaraknya. Jarak untuk numplek piringnya Pak Menlu sama saya berpikir ini masih sempat berpikir sehat gitu loh. Tapi kalau ucapan kadang-kadang keperucut. Harus diubah Bapak Ibu. Harus dirubah. Ya. Ayo kita berubah. Jangan dipikir di jemaat ini enggak ada. Bukan saya sakit hati, saya ini orang kasar. Saya ini sempat kerja
di bawah seseorang yang ngomongnya rusak pol. Jahat pol, rusak pol di Pasuruan dulu. Gitu ya. Sudah kebal. Tetapi saya melihat antara jemaat satu dengan jemaat lain gitu ya, mungkin nggak ngomong, si A sama si B, omonganmu kok menyakitkan, nggak ngomong. Tetapi kan di belakang itu saya dengar, si A tersinggung sama si B tersinggung sama si C, masih ada. Ayo sadar, saya tidak mau nunjuk siapa, tapi ayo sadar dan kita berusaha berubah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau sadar, kita jadi lebih baik. Kan kita mau menyesuaikan diri dengan pergaulan di sorga. Jangan buat kaget warga negara sorga dengan ucapan-ucapan kita. Jangan buat kaget. Syok, loh kok kayak gini masuk sorga? Jangan. Kita harus punya kesadaran. Ya. Ucapan atau tindakan lain gitu ya, lahir dari sebuah pola pikir. Pola pikir tercipta dari proses belajar. Belajar itu bukan berarti baca buku dimasukin otak, bukan cuma itu. Belajar itu berarti mengevaluasi diri. Aku tadi ngomong tepat enggak? Aku tadi ngomong menyakiti siapa ya? Aku tadi ngomong di hadapan 3-4 orang. Memang aku enggak menyakiti semua itu, tetapi aku ngomong, tapi aku bicara kepada 1 orang dan 2 orang lain mendengar, kira-kira tersinggung enggak? Belajar itu evaluasi. Ya. Ini bukan masalah bicara saja, tetapi semua tindakan, gitu ya. Semua tindakan lahir dari sebuah pola pikir. Kalau pola pikir kita benar, maka benarlah ucapan kita atau tindakan kita. Ya, pola pikir ini tercipta dari proses belajar. Informasi yang masuk dalam otak kita selama tumbuh kembang sebagai manusia, itu masuk. Itu masuk. Anda sudah belajar ya, beberapa minggu yang lalu dari saya jelaskan, seseorang kalau biasa dibully, besok besarnya biasanya membuli. Dulu masa kecilnya sering banding-bandingkan ya. Dulu masa kecilnya sama orang tua sering dibanding-bandingkan. Dia besar, dia banding-bandingkan orang lain sama orang yang lain. Misalnya dulu masa kecilnya dibanding-bandingin sama papa mamanya. Kamu tuh enggak kayak kakakmu, enggak kayak adikmu gitu ya. Besok seseorang ini bertumbuh dewasa, kalau enggak mengerti kebenaran, dia memperlakukan hal itu kepada anak-anaknya. Dia akan banding-bandingkan anaknya. Atau banding-bandingkan orang lain. Dulu sama papa mamanya dicaci maki. Besar, dia besok bisa mencaci maki anaknya atau orang lain. Ayo belajar. Ya, ayo belajar. Jejak-jejak pahit apa yang dulu pernah kita alami. Selesaikan. Iya, aku dulu pernah dibeginikan. Jangan-jangan omonganku sekarang ini ada begitunya. Ngerti tidak maksudnya? Ayo pikir gitu, ayo kita mikir. Dulu aku sering dikata-katain yang pahit. Ayo kita sekarang berpikir, jangan-jangan kata-kataku ini masih pahit kepada orang lain. Ayo belajar berubah. Jangan merasa diri sudah benar. Jangan merasa diri sudah benar. Kalau merasa diri sudah benar, tidak akan belajar. Jika informasi yang masuk benar, maka benar pula pola pikir kita. Namun jika informasi itu salah, maka salah pula pola pikir kita. Masalahnya, sejak pada mulanya manusia tidak memahami benar dan salah.
Sejak masa kecil kita. Sejak masa kecil kita Bapak Ibu sudah terbentuk didikan orang tua. Nurut aja kita kan. Kan dulu benar salah itu kan apa kata orang tua. Jadi kebenaran kita juga apa kata orang tua kan. Patro paradoto. Apa yang dianggap orang tua benar, itu kita anggap benar. Itu proses psikologi umum kok. Mengimitasi, ya, meniru orang tua. Itu cara tumbuh kembang anak. Nah, masalahnya orang tua kita ini belum ngerti kebenaran. Ayo kita evaluasi kalau kita mau jadi orang benar. Jangan merasa sudah benar. Lah wong dididik salah kok mana bisa jadi benar wong dididik salah. Masalahnya kita tidak pernah berpikir, iya ya ini dulu didikan salah. Jangan-jangan saya bersikap seperti itu sekarang. Ayo berubah. Bapak Ibu yang ngomong yang ngerti ini aja berpikir keras loh untuk berubah. Bagaimana Bapak Ibu? Yang jarang memikirkan kebenaran. Kalau hari ini firman ini diberitakan, ayo serius dipikirkan. Apa yang harus saya ubah? Keluargaku tidak masalah Pak. Iya keluarga ini tidak masalah memang. Sudah ngerti. Tetapi apakah itu kebenaran di hadapan Tuhan? Apakah itu menyenangkan Tuhan? Dan kita mau disempurnakan. Istri saya Tina tahu persis saya ini orang keras. Gitu ya, tahu persis. Maklum kan? Tetapi apa maklumnya istri saya berarti di hadapan Tuhan saya berkenan? Sudah benar? Kan enggak. Kan harus berubah. Halo? Ngerti enggak maksudnya? Pasangan Anda bisa nerima Anda, tetapi Tuhan bisa enggak nerima sikap Anda yang enggak benar-benar ini? Kan begitu cara berpikirnya. Pak, Tuhan kan maha kasih Pak. Kalau istri atau suami bisa nerima kan seharusnya Tuhan lebih bisa nerima. Istri atau suami sudah terlanjur kawin sama Anda, mau enggak mau ya sudah diterima kan? Betul. Tapi Tuhan mau menghadirkan Anda di LB3 dengan model seperti ini, mikir, jangan-jangan ini buat kerusuhan di surga nanti. Kan gitu, harus ada perubahan Bapak Ibu. Tuhan kan tidak mau orang di kerajaan surga yang seharusnya damai sejahtera, kedatangan Anda merasa ngenes seperti pasangan hidup Anda selama ini. Nah, ayo berubah. Benar enggak ini? Duh, saya ngomong begini kan karena saya tahu saya seperti apa. Saya ngomong begini kan juga saya ingin berubah. Iya kan? Nah, kalau enggak berani ngomong jeleknya saya enggak akan pernah bisa berubah. Karena apa? Karena saya merasa benar terus. Benar dan salah bagi manusia cenderung berdasar apa yang tampak baik. Itu juga masalah. Selain dari kebiasaan ya, patro paradoto, ya kebiasaan nenek moyang. Benar dan salah bagi manusia, benar dan salah penilaian manusia cenderung berdasar apa yang baik. Berdasar apa yang nyaman, berdasar apa yang enak. Kita baca yuk Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
Oke, kalau kita Bapak Ibu, sifat, sikap, pola pikir kita yang salah dari nenek moyang. Turun-temurun terbentuk dari nenek moyang. Nah, ini kan ayatnya nenek moyang kita yang utama. Hawa nurun dari siapa? Halo? Adam dan Hawa kan tidak punya udel. Saya tidak ngomong nggak punya udel ya. Maksudnya Adam dan Hawa kan tidak punya orang tua. Dia kan tidak lahir, dia nggak dididik kan. Tidak dididik dari orang tua yang ada maksudnya. Dia kan orang pertama yang diciptakan. Manusia pertama yang diciptakan ini sudah cenderung. Manusia ini sudah cenderung. Manusia yang pertama ini sudah cenderung. Dalam memilih selalu apa yang kelihatan baik. Yang sedap. Yang enak dipandang. Daging ini Bapak Ibu kecenderungannya memilih yang itu. Bagaimana? Bagaimana kita bisa benar? Bagaimana kita bisa benar? Allah kasih firman Tuhan. Cara Allah membenarkan sikap manusia yang cenderung salah ini dari firman Tuhan. Dari firman, dari logos, dari hikmat, dari kebijaksanaan yang dari Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan itu sudah intervensi. Allah itu sudah intervensi. Kenapa? Karena manusia sudah kecenderungannya jahat. Kecenderungannya salah. Milih itu hanya berdasarkan apa yang enak. Enak, enggak enak, pilih yang enak. Asik, enggak asik, pilih yang asik. Betul? Padahal hikmat Tuhan enggak seperti itu. Padahal hikmat Tuhan tidak seperti itu. Ya. Apa yang diasup oleh Hawa itu taburannya iblis. Iblis sudah ngiming-ngiming. Ini loh sesuatu yang nyaman, ini loh sesuatu yang enak. Lihat yang ditabur oleh iblis. Memberi perasaan, ya, iblis lalu memberi perasaan iri hati. Sehingga muncul persaingan. Kalau orang lain, Pak, bisa beli mobil, mosok kita cuma sepeda motor. Sudah, papanya mikir gimana caranya punya mobil. Ngutang. Ya, ngutang kalau masih bisa ngredit masih bagus. Lalu kalau korupsi, kalau nyolong, itu kan muncul iri. Iblis menanamkan benih egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting kita, gak urus orang lain. Yang dipentingkan diri sendiri, keluarga sendiri. Tidak dipikirkan orang lain. Padahal dia tahu berkat untuk dia sebetulnya juga berkat buat orang lain yang ada di sekitarnya. Banyak pengusaha Kristen masih kayak gitu. Mampu memberi gaji UMR, tidak kasih gaji UMR. Kenapa? Ya kepentinganku, untukku. Padahal jelas loh, dengan UMR saja orang itu belum tentu bisa hidup. Tetapi gitu ya. Nafsu ingin kaya, nafsu ingin lebih. Dia nggak mau bayar UMR.
Duh, katanya Kristen, punya kasih. UMR aja enggak mau bayar. Jangan ngomong pengusaha dah, gereja. Banyak full timer gereja yang enggak UMR, padahal gerejanya gereja besar. Kalau bayar full timer gereja gitu ya, yang lulusan STT gitu ya, kecil banget. Padahal persembahannya besar, PK-nya besar. Tiap minggu Bapak Gembala dan Ibu Gembala ganti baju, ganti sepatu. Betul? Tetapi stafnya, gajinya di bawah UMR. Apa firman Tuhan ngajarin kayak gitu? Enggak. Kalau memang itu gereja kecil atau perusahaan kecil tidak mampu UMR, maklum. Gitu ya. Tetapi ini gereja besar. Halo. Kenyataan apa ya? Menyimpangnya pola pikir manusia. Egois. Bapak Ibu, kita harus tahu ya, kitab Yakobus, surat Yakobus ini ditulis dengan bahasa Yunani. Tetapi isinya adalah pola pikir berdasarkan hikmat Yahudi. Gitu ya. Ini berarti hikmat bukan sekedar pencarian atau perenungan seperti filsafat. Kata yang dipakai hikmat. Tetapi jangan disamakan, meskipun ini tulisan aslinya Yunani, bukan berarti ini filsafat Yunani. Hikmat yang dimaksud Yakobus adalah hikmat dari Allah, bukan hasil otak-atik perenungan berfilsafat, bukan. Gitu ya. Hasil olah pikir itu hasilnya bisa apa saja, tergantung kecenderungan seseorang. Seseorang materialis, kecenderungan filsafatnya apa, kan gitu ya. Pasti gitu. Makanya filsafat pun banyak macam-macam aliran. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud hikmat oleh Yakobus adalah kebenaran Tuhan. Bagi Yakobus, hikmat adalah anugerah Allah untuk hati dan pikiran kita agar mampu hidup benar di hadapannya. Manusia sudah menyimpang Bapak Ibu. Pola pikirnya salah. Sejak di Taman Eden sudah disusupi benih-benih iblis. Sejak semula Hawa sudah berpikir menurut apa yang enak, yang nyaman, yang asik-asik saja. Ini tidak benar. Allah intervensi dengan firman-Nya. Allah memberi anugerah. Apa? Hikmat, kebijaksanaan kepada para nabi, kepada tokoh-tokoh yang penulis Alkitab. Bahkan Yesus disebut sang hikmat. Itu hikmatnya Allah maksudnya, bukan hikmat dunia. Jangan semua hikmat dianggap sama. Ada hikmat dunia, ada hikmat Allah, ini berbeda. Kita harus paham. Sudah jelas. Tuhan katakan sudah jelas. Kita harus menerima hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Ini berbeda Bapak Ibu. Jangan merasa gini loh, sekarang ini banyak konten-konten kreator ya. Semua berbicara dengan baik, indah. Semua memberi nasihat-nasihat yang baik, indah. Tapi apakah itu pasti benar? Hati-hati. Kadang-kadang kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyemangati itu tidak sesuai firman Tuhan. Anda harus tahu cirinya, mana hikmat Tuhan, mana hikmat manusia. Dalam situasi hidup yang dipengaruhi hikmat dunia, Allah memberi pertolongan bagi yang mau, gitu ya, bagi yang mau. Pertolongannya adalah hikmatnya.
Pertolongannya adalah kebijaksanaannya atau firman. Jelas ini berbeda dengan hikmat dunia dari si jahat. Tapi hanya bagi yang mau. Kalau yang enggak mau, enggak bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Tuhan mau menolong, Tuhan sudah memberi firman. Tetapi yang tertolong adalah orang yang mau percaya, yang mau menerima. Kalau enggak bisa. Hikmat kebijaksanaan atau firman ini tertutup bagi orang yang enggak mau. Udah enggak selera kok. Anda pilih yang enak. Ada makanan enak, ada makanan tidak enak. Makanan yang enak itu menyehatkan. Makanan yang tidak enak menyehatkan, makanan yang enak tidak menyehatkan. Anda pilih yang mana? Tidak selera saya, Pak. Saya itu selera yang enak. Loh itu loh manusia. Betul enggak? Padahal tawaran makanan yang enggak enak ini menyehatkan, obat buat kita. Tapi kita tidak mau makan. Betapa sesatnya daging manusia. Loh, saya ngerti ini bukan berarti sudah benar Bapak Ibu. Ya masih ndablek itu. Ayo. Betapa sulitnya loh merubah ini. Ciri hikmat Allah, ya ciri hikmat Allah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini ciri-ciri hikmat Allah. Tapi ciri-ciri ini lihat, enak enggak? Enggak enak. Kitalah yang harus menentukan Bapak Ibu, sumber hikmat kita. Kita yang harus mencari yang benar. Kita yang harus menentukan. Tuhan sudah memberi firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau baca, tidak mau menyerap, tidak mau belajar dan tidak mau mengenakan, kita tidak pernah punya sumber hikmat itu. Kenapa? Karena daging kita ini otomatis sudah diseret sama yang enak-enak dan menyenangkan. Udah otomatis. Udah otomatis. Kita yang harus menentukan sumber hikmat kita. Harus menentukan. Air bersih atau air kotor. Kita memilih benih. Benih yang baik atau benih yang busuk. Kita yang harus pilih. Masalahnya apa yang baik, gitu ya, yang bersih, ini enggak enak. Tidak menyenangkan daging kita. Padahal keputusan kita menentukan saat ini aku mengenakan yang enak-enak atau yang tidak enak tapi sehat, itu mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi hidup kita. Tetapi sering kita ngomong, saya tahu Pak, tapi nanti ajalah. Kan gitu ya. Jelas jika kita ingin hidup benar, harus memilih hikmat dari atas. Seperti Tuhan Yesus berkata, dirinya dari atas, itu berarti pola pikirnya, hikmatnya, ajarannya itu dari atas. Kita mau mengenakan hikmat dunia atau hikmatnya Tuhan Yesus? Kita mau mengenakan hikmat dari dunia, dari bawah atau dari atas? Kita percaya Yesus, kita yakin Yesus benar. Hikmatnya dari sorga. Tapi gak mau melakukan tuh. Iya kan? Banyak ajaran Tuhan yang tidak dilakukan. Karena tidak enak. Tidak menyenangkan. Tadi cirinya apa? Murni. Ya. Murni. Artinya itu suci. Tidak tercampur.
tidak tercampur. Minum air putih sama minum susu kopi, enak mana? Susu kopi. Oh, Pak air Pak, cemplang. Iya kan? Itu. Ditawari yang murni firman Tuhan enggak mau. Manusia lebih suka gitu ya. Yang campur baur. Yang enggak jelas. Hikmat dari atas cirinya pendamai. Artinya suka berdamai. Artinya suka menahan diri. Tetapi manusia lebih cenderung tidak mau menahan diri kan. Muntap aku Pak. Kudu ocol lagi. Betul enggak? Harus tak puaskan ini. Kalau enggak gitu bedodok Pak di jantung ini. Iso-iso aku sing jantungan, sing pedot jantungku. Wis tak cul ae wis. Trot. Lebih memuaskan itu. Betul? Kenapa enggak mau berubah? Kita tahu loh ciri hikmat dari atas itu pendamai. Nah kok kita kok masih sukanya trot. Nanti ribut. Apalagi orang-orang yang memang punya kekuasaan. Kalau orang yang enggak punya power, kadang-kadang sih mikir, waduh kate meso, itu jenderal Nah kan mikir tuh ya. Tetapi orang yang punya power, misalnya kita yang jenderal, kita yang direktur, yang salah anak buah kita atau orang lain yang lemah, cerot-cerot aja, caci maki aja. Puas, kan gitu. Malah Tuhan ngomong hikmat yang dari atas itu pendamai. Ciri yang lain, peramah. Ya, ramah. Ramah itu artinya santun, baik hati. Tapi kita lebih suka tidak perlu menjaga sikap. Aku ini ya begini, enggak perlu. Tak perlu sopan santun. Enggak perlu ramah tamah. Aku ini ya begini, mau terima gak gelem ya wis. Loh, hikmat dari atas itu lu peramah. Kenapa kita masih bengis, judes? Halo? Ciri yang lain penurut. Penurut itu mudah taat, bersedia taat. Tapi orang lebih suka apa? Semau sendiri. Seperti lagu itu. Bebas, lepas, gitu ya. Tidak mengikat. Kenapa harus nurut begini, Pak? Kok ribet amat jadi orang Kristen? Enak sesuka hatiku, hobi apa, berangkat. Cita-cita apa, kejar. Ingin apa, enggak dilarang. Kan itu manusia. Kenapa? Padahal firman Tuhan sudah jelas ngomong, hikmat dari atas itu penurut. Banyak orang Kristen enggak mau nurut. Bahkan kadang-kadang pendeta masih ngajarin, enggak usah nurut. Milikilah cita-cita, klaim janjinya, itu kan ngajarin enggak nurut. Amin. Halo, sadar enggak? Apa yang kamu rindukan? Minta dalam nama Yesus. Perkatakan tiap hari, klaim janjinya. Ini kan ngajari orang enggak nurut. Ini kan teologi yang ngajarin orang semau sendiri. Halo. Seharusnya kan orang tanya, Tuhan apa maumu dalam hidupku? Apa yang harus aku kerjakan? Tuhan kan ngasih contoh itu. Makananku melakukan apa yang Allah perintahkan. Kenapa gereja sekarang ngajarin orang jadi seperti mau dirinya sendiri? Kenapa gereja mengajarkan minta apa yang kamu ingini, perkatakan, minta sesuai keinginanmu. Kok gitu? Kok diajari memberontak malah?
Ini kan sebuah kesalahan sebetulnya. Sudah tahu yang baik itu yang nurut. Tapi kita diajari mencari sesuai keinginan kita. Kalau diajari nurut seharusnya kan kita diajari tanya Tuhan apa mau Tuhan dalam hidupmu. Dan berjuanglah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan seperti Yesus. Bapak ingin Yesus itu naik di kayu salib menebus dosa. Dia lakukan. Meskipun itu bukan keinginannya kadang-kadang kan. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Itu berat Bapak. Tapi bukan kehendakmu yang jadi. Loh ini loh nurut. Ini loh hikmat dari atas. Lah kenapa kita ngajarin anak-anak kita gitu ya. Hidup sesuka sendiri. Ayo Bapak Ibu, kita mau jadi benar enggak? Ciri-ciri hikmat dari atas adalah belas kasihan. Ya, eleos, belas kasihan, kemurahan, rahmat, hasrat untuk menolong. Tapi orang lebih enak cuek, masa bodoh, egois. Banyak yang cuek, bukan urusanku Pak. Ada buah-buah yang baik juga, gitu ya. Artinya manfaat yang baik. Hikmat dari atas itu, hikmat yang dari atas, hikmat yang dari atas membuat seseorang itu berguna, memiliki memiliki buah yang berguna bagi sesamanya, bermanfaat bagi sesamanya. Tetapi banyak orang lebih suka apa? Memanfaatkan atau cari manfaat orang lain. Halo, gimana? Saya tidak melarang orang kalau memang butuh ditolong menerima bantuan. Anda harus rendah hati menerima. Tetapi banyak gitu ya orang Kristen sebetulnya bisa menolong, tetapi dia lebih suka ditolong. Padahal menurut kemampuan dia bisa menolong, tetapi dia lebih suka ditolong. Enak Pak, bati, cuan. Padahal seharusnya kamu, levelmu gitu ya, penolong bisa. Kenapa? Sudahkah kita punya hikmat dari atas? Sudah tahu Pak, saya yakin Anda sudah tahu, tapi sudah punya belum? Itu masalahnya. Hikmat yang dari atas itu tidak memihak, adikritos, gitu ya. Itu sebetulnya lebih tepat diartikan pendirian teguh, tidak bimbang, punya prinsip. Tapi kebanyakan orang Kristen gitu ya, merasa lebih nyaman, lebih aman mengikuti arus. Tahu yang benar, tahu pengajaran yang benar, tetapi lebih sedang di komunitas yang tidak benar. Kenapa? Lebih banyak Pak. Komunitas yang benar sedikit orangnya. Komunitas yang salah banyak orangnya, banyak pengikutnya. Enggak punya prinsip, padahal dia tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Apa yang menyenangkan, dia ikut. Padahal dia tahu ini yang benar, tapi tidak mau ikut karena tahu. Hopingnya yang ngasih dia kerjaan, yang ngasih dia proyek, yang ngasih dia sesuatu yang menguntungkan, yang bermanfaat tadi itu, akhirnya dia ikut situ. Banyak orang Kristen kayak gitu. Makanya kebenaran di dunia ini sulit berkembang. Kenapa? Ya, kebanyakan manusia masih cari yang enak, yang asik, yang menyenangkan saja. Hikmat dari atas itu tidak munafik.
tidak munafik, tidak bertopeng. Tetapi manusia kebanyakan bertopeng. Kenapa? Ingin disukai. Ingin dihormati. Tuhan gak kepingin loh kita bertopeng. Bukan berarti kita boleh jahat, ya jutek-jutek aja Pak, bukan begitu. Kan harus tidak munafik Pak. Ya berubahlah jangan jutek, berubahlah jangan galak, berubahlah jadi seorang yang penyabar dari hatimu. Bukan tampangnya tok sabar, hatinya penuh kegeraman. Ini tidak benar. Itu munafik. Bagaimana Bapak Ibu? Sore hari ini kita diajak memilih. Anda sudah tahu hikmat dari atas. Firman yang benar itu ciri-cirinya tidak enak. Anda mau pilih itu atau tetap pilih yang enak-enak? Halo? Halo? Ayo, ditentukan. Ayo mikir. Jangan di sini ngerti, pulang menguap. Jadi awan. Harusnya mengerti, pulang direnungkan. Aku harus mulai memilih yang benar. Meskipun tidak enak. Aku harus mulai makan yang sehat. Meskipun tidak enak. Jangan ngandelin obat. Obat itu kan cuma penolong sebelum kita mampu berubah. Tapi kalau bisa berubah itu kan jauh lebih baik. Hikmat Allah yang kita miliki akan menjadi karakter kita. Jika terus-menerus diingat, disadari, dan dihidupi. Hikmat ini bisa menjadi milik kita kalau kita selalu mengingat. Selalu berusaha sadar, ini yang benar. Aku harus begini. Ini salah, aku tidak boleh lakukan. Terus harus diingat dan dihidupi. Ada repetisi. Tidak ada orang ikut fitness, sekali latihan langsung dempal gitu ya, langsung bentuk badannya tidak ada. Bahkan 5 tahun latihan pun belum tentu besar kok badannya. Apalagi kalau latihannya cuma seminggu sekali. Apalagi sebulan sekali. Tidak bisa. Harus ada repetisi. Repetisi, tahu ya repetisi ya? Pengulangan-pengulangan. Anda dengar firman seminggu sekali, itu tidak berguna. Memang lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi tidak berguna. Karena apa? Tidak akan terbentuk otot-otot yang membentuk kesehatan, kekuatan, kebenaran Anda. Harus ada repetisi. Awal-awal saya belajar SK Bapak Ibu. Satu khotbah Pak Eras satu khotbahnya Pak Eras dengan judul yang sama, itu bisa saya dengerin 5-6 kali. Bahkan kadang-kadang khotbah-khotbah lama itu masih saya putar kalau saya perjalanan dari Banyuwangi ke Jember, ngunjungin orang tua itu ya. 3 khotbah lama itu pasti saya dengar. Harus saya ingat lagi, saya ingat lagi. Anda mungkin nggak berubah kalau cuma seminggu sekali. Hikmat Allah yang kita pahami akan terekam dalam diri kita, akan menjadi pola pikir dan membentuk alam bawah sadar. Ya, akan membentuk alam bawah sadar kita. Dulu sejak kecil kita sudah punya bentuk. Ya, sejak kecil kita sudah dibentuk oleh Patro Paradoto. Kalau kita mengerti firman dan kita ulang-ulang, kita ingat terus, itu akan membentuk pola pikir yang baru. Dan pelan-pelan menyingkirkan pola pikir yang lama. Menggantikan pola pikir nenek moyang secara bertahap, tidak langsung loh. Pola pikir baru kita akan membentuk karakter kita. Pola pikir yang baru yang kita miliki ini akan membentuk karakter kita. Nah, kalau sudah menjadi karakter, maka sikap tindakan kita akan muncul yang baik.
Bahkan seandainya pun spontan, ini bisa jadi baik. Karena sudah tergantikan. Tetapi masalahnya mengganti kodrat kita, karakter kita yang lama dengan yang baru, itu tidak cukup 5-10 tahun. Bahkan 10 tahun pun perlu diulang-ulang, perlu repetisi. Halo, ini saya ingatkan Bapak Ibu, supaya Anda tidak terlambat untuk mulai membentuk karakter yang baru. Apalagi yang sudah setengah jalan. Tahu ya setengah jalan ya. Umur manusia ini kan 70-80 tahun. Ya toh. Kalau sudah 40 tahun masih belum mulai, Anda bisa-bisa terlambat loh. Mendapatkan kodrat yang baru, mendapatkan karakter ilahi, bisa-bisa terlambat. Apalagi kalau yang dipikirin duit terus. Kesenangan terus, yang enak-enak terus. Duit, hobi, cita-cita. Duit, hobi, cita-cita. Tidak ada waktu untuk merenung. Tidak ada waktu untuk mengevaluasi diri. Begitu ada pilihan cuan tapi tidak benar, menguntungkan tapi tidak benar, benar tapi tidak menguntungkan, bahkan merugikan, langsung milih yang cuan. Kapan lagi Pak saya hidup sekali, istri saya butuh, anak saya butuh, yang ini aja Pak, yang cuan saja, yang untung saja meskipun nggak benar, nanti minta ampun sama Tuhan. Tuhan mungkin ampuni, tetapi apa kita bisa berubah? Kalau keputusan yang kita buat selalu milih yang enak, itu masalahnya. Halo? Firman Tuhan itu tidak ada yang mistis Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini sangat manusiawi. Psikologi banget. Betul? Tidak ada orang berubah dalam sekejap mujizat, tidak ada. Perlu waktu, perlu menggores batin. Saya enggak mau Bapak Ibu, komunitas ini gagal. Saya enggak mau. Kita yang berjuang bersama, baik di Banyuwangi maupun yang ada di luar kota, di YouTube, di kelas-kelas, yang bersama kita itu akhirnya tidak dapat apa-apa dalam pengiringan sama Tuhan. Nah, terus buat apa? Tuhan ngomong apa? Jangan suam-suam. Ayo kalau mau benar ya ayo benar sekalian, kalau enggak sekalian. Halo? Amin? Mau memilih, mau evaluasi? Waktunya enggak lama lagi Bapak Ibu. Ya. Ayo kita berubah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, tolong kami